Pagi ini saya akan berbagi sama saudara satu pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Yesus ditolak di Nazaret. Kita baca ayatnya ya. Matius pasal 13 ayat 53 sampai 58. Kita baca bergantian saudara. Saya baca 53, Anda 54, nanti 58-nya sama-sama ya. Ayat 53 begini kata firman Allah. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Ayat 54 teruskan. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata apa? Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu. Ayat 55 perhatikan. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Teruskan 56. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? 57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Sama-sama ayat 58. 1, 2, dan 3. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Pagi hari ini saya akan berbagi dengan saudara, menurut saya satu pengajaran seri firman yang sangat penting untuk kita pahami bersama-sama. Saya meyakini bahwa inilah saatnya di mana Tuhan itu membawa kekristenan kita masuk kepada level yang lebih tinggi. Apakah Anda tidak jenuh? Apakah Anda tidak boring? Kalau kekristenan kita cuma begini-begini aja, bosan kan, jenuh kan? Apa Anda gak bosan gitu loh? Kekristenan seringkali orang bilang gitu-gitu aja. Yang saya yakini, saya mempercayai gitu, kalau saya pelajari dalam Alkitab, saya coba teliti dalam firman Allah dari Kejadian sampai kitab Wahyu, yang saya temukan adalah bahwa sesungguhnya hidup Kristen itu hidup yang terus progres, terus maju. Hidup Kristen yang saya jumpai di Alkitab adalah hidup yang dinamis. Makin hari makin next level, makin hari makin level up, makin meningkat. Tentu ada tidak ingin hidup kekristenan kita itu gak pernah berubah, cuman gitu-gitu aja. Bosan loh saudara. 20 tahun percaya kepada Tuhan, atau 25 tahun, bahkan ada orang Kristen 30 tahun, 50 tahun. Tapi 50 tahun, 30 tahun percaya pada Tuhan, ya cuman gitu-gitu aja gitu. Makanya saya katakan seharusnya kekristenan itu progresif, makin hari makin meningkat. Ada satu ayat dalam perjanjian lama, dalam Amsal pasal 4 ayat 18, ini menggambarkan harusnya perjalanan kekristenan kita tuh seperti ini, progresif dan dinamis. Ayat ini berkata begini, tetapi jalan orang benar itu dikatakan seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Harusnya hidup kekristenan perjalanan kita itu modelnya kayak begini, idealnya begini, harusnya begini. Perjalanan kekristenan kita dikatakan digambarkan seperti fajar pada waktu pagi hari, makin lama makin terang, bertambah terang sampai terang benderang, sampai rembang tengah hari. Itu artinya cahayanya terangnya sempurna, tetap naik dan tidak turun, semakin terang gitu, progresif. Bukan Kristen yang begitu-begitu aja, bosen loh saudara. Makanya tidak heran banyak orang mulai jenuh jalani kekristenan, bosan mulai ibadah. Ayo Pak doa Pak, tidak ada gairah berdoa. Ini yang saya sebut Kristen yang begitu-begitu aja. Sudah 25 tahun, bahkan mungkin ada berkata, saya lebih lama dari itu Pak.
Saya udah hampir 30 tahun lebih Pak percaya pada Kristen. Pertanyaan saya adalah bagaimana perjalanan kehidupan rohani saudara? Yang saya yakini harusnya kekristenan itu mengalami Amsal 4 ayat 18. Semakin terang sampai terang benderang yang sempurna. Harusnya kekristenan kita itu mengalami namanya from glory to glory. Tuhan bawa kehidupan kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Harusnya itu yang terjadi, saudara. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita tidak mengalami kemuliaan kuasa itu semakin dahsyat? Mari kita akan sama-sama belajar pagi ini. Yang saya katakan, saya buka dari kata awal tadi, ya. Saya meyakini harusnya kekristenan inilah saatnya dibawa Tuhan next level, dibawa level dalam kemuliaan Tuhan yang lebih dahsyat. Nah, sekarang kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya dalam hidup kekristenan kita mengalami kemuliaan Tuhan demi kemuliaan yang lebih besar. Mengalami kuasa Tuhan, dan ke depan kuasa Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Harusnya kemuliaan Tuhan hari ini yang kita alami itu berbeda dengan besok. Kemuliaan Tuhan, kuasanya yang kita alami hari ini itu berbeda dengan minggu depan. Besok lebih dahsyat kemuliaannya, minggu depan lebih dahsyat lagi kuasanya. Harusnya begitu. Bukan gitu-gitu aja. Bukan cuman gini-gini aja. Nanti Anda akan jenuh jalani kekristenan saudara. Hari ini dengan minggu depan mesti beda. Minggu depan lagi harusnya lain, saudara. Semakin dahsyat. Nah, cara masuknya bagaimana? Cara mengalaminya. Pintu masuknya bagaimana? Mengalami kuasa, mengalami kemuliaan Tuhan. Levelnya naik gitu. Levelnya lebih dahsyat gitu. Kita baca dari kisah yang barusan kita baca ini. Saya mulai dari ayat 54, perhatikan ayat ini saudara ya. Setibanya di tempat asalnya, menurut Anda tempat asal Yesus mana? Nazaret. Yesus dilahirkan di Bethlehem, tapi tempat asalnya Yesus adalah Nazaret. Kok bisa Nazaret? Sederhana jawabannya. Ingat, orang tua Yesus secara lahiriah itulah Yusuf dan Maria. Mereka itu domisilinya tinggalnya di Nazaret. Anehnya tinggal di Nazaret. Lalu kenapa ketika Maria mengandung saat melahirkan Yesus, melahirkannya di Bethlehem? Yesus asalnya domisilinya di Nazaret, tetapi lahirnya Yesus di Bethlehem. Kok bisa begitu? Kita tahu ceritanya ketika Maria mengandung sudah tua kandungannya, saat-saat melahirkan Alkitab ceritakan tiba-tiba Kaisar Augustus, itulah Kaisar Romawi yang sedang menjajah wilayah Israel saat itu, tiba-tiba memerintahkan mengadakan yang namanya sensus penduduk atau cacat jiwa. Semua orang yang tinggal di wilayah Israel mesti kembali ke kampung halamannya, ke tempat kelahiran. Yusuf dan Maria kembali ke Bethlehem karena mereka memang dari Bethlehem. Sehingga begitu nyampe di Bethlehem, apa yang terjadi? Alkitab katakan gak ada tempat untuk Yesus melahirkan. Penginapan-penginapan tertutup. Kenapa? Itu orang pada mudik semuanya kembali ke tempat asalnya mereka. Makanya Bethlehem penginapan semuanya penuh. Itu salah satu alasan. Yang ada tempat hanya kandang binatang, lahir di atas palungan. Makanya lahirnya Yesus di Bethlehem. Setelah nanti kemudian mau dibunuh sama Herodes, melarikan ke Mesir. Yesus dibawa sama Yusuf dan Maria ke Mesir. Setelah di Mesir Herodes yang mau bunuh itu mati, apakah kembali ke Bethlehem? Tidak. Kembalinya ke Nazaret. Inilah di mana Yesus berdomisili bersama Yusuf dan Maria, tinggalnya menetap di situ. Yang dimaksud setibanya di tempat asalnya di ayat 54, itu maksudnya adalah Nazaret. Jelas ya? Saya lanjutkan. Lihat ayat ini sekali lagi, saya baca dari awal. Setibanya di tempat asalnya yaitu Nazaret, apa dikatakan? Yesus mengajar orang-orang di situ, di Nazaret, di rumah ibadat mereka di Nazaret. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu, ya, dan kuasa
untuk mengadakan mujizat-mujizat itu. Mereka bertanya-tanya, dari mana hikmat, dari mana kuasa mujizat? Saya lanjutkan, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Terus, dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Lihat, jadi dari mana diperolehnya semua itu? Kalimat yang berikutnya 57, perhatikan baik-baik. Ini terjadi di Nazaret. Ini Yesus ditolak di Nazaret. Lalu mereka kecewa, kata Alkitab, dan menolak Dia. Ini menarik untuk kita bahas. Dalam ayat ini dikatakan Yesus mengajar di Bait Allah di Nazaret kepada orang-orang Nazaret di mana Dia tinggal berdomisili. Mereka kagum awalnya, hebat ya Yesus mengajarnya, hikmatnya dari mana? Sebab ahli Taurat mereka, orang Farisi yang mereka punya, mengajarnya kalah hikmat. Mereka kagum, luar biasa dia mengajar, mengungkapkan firman, terkagum-kagum. Sampai mereka bertanya, hikmatnya itu loh dari mana? Bahkan mujizat kuasanya itu loh dari mana? Mereka kagum. Tapi kemudian mereka berkata, lah kita kenal dia. Dia ini kan teman main kecil kita. Saudara-saudaranya main sama kita, saudara perempuan laki-laki. Bukankah itu anaknya Bapak Yusuf, Ibu Maria, anak tukang kayu itu, tukang mebel, yang rumahnya jelek, yang rumahnya reot. Kita kan kenal keluarganya semua. Apa yang terjadi ketika orang-orang Nazaret di mana Yesus tinggal mengenal siapa Yesus tinggal bersama mereka? Alkitab katakan apa? Mereka kecewa. Ya ternyata anaknya tukang kayu. Ya ternyata dia bersama dengan kita. Karena mereka kecewa, kemudian menolak Dia, menolak Yesus. Apa yang terjadi? Yesus ngomong begini di ayat 57. Saya lanjutkan pembacanya. Maka dikatakan Yesus berkata kepada mereka, perhatikan ayat 57. Ya. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati, dikatakan di mana-mana. Terus, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Yesus seperti berteriak keras. Yesus seperti menyuarakan, berkata begini, aku ini datang di mana-mana, di daerah-daerah lain, di tempat lain, aku dihormati. Tapi di tempat asalku di Nazaret, mereka tidak menghormati aku. Yesus seperti menyuarakan, di mana-mana banyak mujizat terjadi. Tapi di tempat ini, kalau kita turun ke bawah, di ayat 58, coba sama-sama kita baca ayat 58. Setelah Yesus menyuarakan berkata, aku di mana-mana dihormati, tapi di sini mereka tidak menghormati aku, kamu tidak menghormati aku. Apa akibatnya? Orang tidak punya rasa hormat akan Tuhan, kecewa, taunya cuma menolak Tuhan, tidak ada rasa hormat. Akibatnya 58. Ini sekaligus menjadi pintu masuk atau pintu tertutup kemuliaan kuasa terjadi dan tidak terjadi dalam hidup kita. Kita belajar pintu masuknya, tapi kita juga mesti tahu apa yang menghalangi pintu masuk untuk orang percaya tidak mengalami kuasa dan kemuliaan. Lihat ayat 58. Sama-sama kita baca dong ayat 58. 1, 2, dan 3. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Tidak ada hormat, menolak, kecewa sama Tuhan. Dan dikatakan jelas, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Yang saya mau soroti adalah ini Nazaret loh. Nazaret yang notabene-nya adalah tempat di mana Yesus tinggal berada. Saya suka bilang sama saudara, harusnya di Nazaret inilah lebih banyak mujizat kemuliaan kuasa terjadi dibandingkan di tempat yang lain. Kalau di Kapernaum banyak limpah mujizat, sebutlah 100 mujizat terjadi di sana. Di Nazaret harusnya 300 mujizat, lebih banyak. Kenapa? Yesus ada di situ, domisili di situ. Tapi lihat dalam ayat ini, di Nazaret dikatakan tidak banyak mujizat diadakan di situ. Di dalam kitab yang lain, Injil yang lain yang paralel dengan Injil Matius,
lebih ekstrim dikatakan, lebih tajam dikatakan di situ. Tidak satu mujizat pun dibuat. Saya baca ya, Markus 6 ayat 4 sampai 5. Kisah yang sama tapi ditulis oleh Markus, paralel, sama, sinopsis. Tapi perhatikan, ini lebih tajam dibilangnya. Saya baca ulang ayat 4 sampai 5. Maka Yesus berkata kepada mereka, kepada orang-orang Nazaret tempat asalnya, seorang nabi dihormati di mana-mana. Seperti dia ngomong keras, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Perhatikan yang kelima, ini yang saya maksudkan. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun. Ekstrim ya kata-katanya. Sepertinya Yesus gak bisa mengeluarkan kuasanya. Sepertinya kemuliaannya, kuasanya itu tidak bisa mengalir dengan bebas. Kuasanya gak bisa bergerak dengan leluasa di Nazaret. Apa sebabnya? Orang di sana gak hormat sama dia. Karena gak hormat, mereka gak percaya. Apa yang terjadi, saudara ya? Kecuali mau menyembuhkan beberapa orang yang sakit, dan dikatakan begini, saudara ya, dengan meletakkan tangannya ke atas mereka, lihat ya, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Itu ayat 5. Satu mujizat pun. Sebetulnya saya yakin Anda pun pasti percaya, tidak peduli tempat sebetulnya, kuasa Tuhan bisa terjadi di mana saja. Kemuliaan mujizat Tuhan bisa dilepaskan di mana-mana tempat. Tetapi kenapa ayat ini berkata khususnya di Nazaret, di tempat asal Yesus, sepertinya kuasanya terhalang, sepertinya kuasanya tidak bebas mengalir. Ayat ini tajam dikatakan tidak satu mujizat pun dibuat. Ayat ini 57 tadi ya, ini menarik, atau 58 tadi, untuk dibuat satu pertanyaan. Kenapa ya di Nazaret ini gak terjadi mujizat? Ini menarik dibuat satu pertanyaan. Lihat gambar ini. Kenapa di Nazaret Yesus tidak banyak buat mujizat? Bahkan ayat tadi dikatakan tidak satu mujizat pun dia buat. Tidak satu kuasa pun kemuliaan dia berikan kepada orang Nazaret. Menarik dibikin pertanyaan. Kenapa di Nazaret kuasa dan mujizat Yesus tidak bisa bergerak secara luar biasa? Ada apa dengan Nazaret? Saya pernah sampaikan kepada jemaat di Jombang, di GSPDI Philadelphia Jombang. Biasanya saudara ya, tempat di mana tokoh atau orang besar itu ada atau tinggal atau berasal, dan ketika tokoh itu menduduki jabatan yang tinggi, jadi orang yang berkuasa, maka biasanya tempat tokoh itu berada, tempat tokoh itu berdomisili tinggal, itu mendapatkan privilege, mendapatkan keuntungan, ada dampaknya. Saya contoh gambar fotonya Bung Karno, proklamator kita, contoh yang paling gampang, yang kita tahu semua. Kita tahu proklamator kita itu pernah berdomisili di kota Blitar. Konon beliau, Bung Karno, lahirnya di Blitar. Makanya tidak heran kota Blitar ini dapat privilege. Dulu orang mungkin tidak tahu Blitar ya, tapi sekarang seluruh Indonesia hampir tahu yang namanya kota Blitar. Walaupun saya katakan bukan satu kota yang besar sekali, tapi hampir seluruh orang Indonesia ngerti kota Blitar. Kenapa? Blitar terkenal sebagai kota proklamator. Kenapa? Ada proklamator, Bung Karno lahir di situ. Bahkan terkenal sebagai satu daerah tujuan wisata. Ada makamnya Bung Karno di sana. Ada privilege, dapat privilege karena faktor Bung Karno pernah tinggal di kota Blitar. Dampaknya apa? Penduduk sekitar tempat tinggalnya Bung Karno yang sekarang dibangun semacam museum, sekarang dibangun makamnya Bung Karno, itu jadi tujuan wisata. Banyak orang beribu-ribu datang. Hari biasa saja saya berkali-kali ngantar tamu pendeta yang dari jauh ya, itu saya antar, minta tolong diantar ke makam Bung Karno. Saya antar, bukan sembahyang di makam, cuman pengen tahu gitu peninggalan Bung Karno, tempat tidurnya, buku-bukunya, macam-macam, ada museumnya di situ. Itu begitu kita keluar dari museum atau makam Bung Karno, itu melewati banyak orang dagangan jual tuh panjang berputar-putar. Saya tidak tahu berapa kilo. Saya pernah dengan istri saya nganter satu teman, saya pikir tersesat ya, karena nggak nyampe-nyampe saudara ya.
Sampai main terobos gak nyampe-nyampe. Itu semuanya orang dagangan jualan berjubel beli coba. Itu orang berdagang, pedagang kecil dapat keuntungan. Padahal tokohnya yang pernah tinggal di sana sudah gak ada, sudah mati. Bung Karno, proklamator kita yang kita hormati. Tapi dampaknya, privilege-nya tetap dinikmati sampai sekarang. Itu contoh. Saya coba andaikan sama saudara, harusnya saudara yang Nazaret tempat tinggal Yesus, domisili di sana, tinggalnya di sana, harusnya mendapat privilege dong. Seperti gambaran saya tadi, Anda dapat sesuatu ya di situ. Karena Nazaret tempat tinggalnya Yesus, dia berasal. Seperti gambaran saya, kalau di Kapernaum ya 100 mujizat, harusnya di Nazaret bisa 200-300. Di Bethsaida banyak mujizat, harusnya Nazaret lebih banyak lagi. Tapi kenapa Injil Markus katakan tidak satu mujizat pun dia buat? Hanya sedikit mujizat dia lakukan. Apa sebabnya? Jawabannya kita temukan di ayat 57. Ya, ini adalah triggernya, ini adalah cara pintu masuknya sekaligus yang menutup pintu. Saya baca ya, ayat 57. Perhatikan garis merah stressing yang saya kasih kepada Anda. Saya baca Matius 13 di ayat 57, saya baca. Lalu dikatakan mereka kecewa dan menolak dia. Lalu apa yang dikatakan Yesus? Maka Yesus berkata kepada mereka, kepada penduduk orang Nazaret di mana dia tinggal, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ini pemicunya. Yesus seperti berteriak keras, aku ini di mana-mana dihormati. Aku datang di Bethsaida, aku dihormati. Aku datang di Kapernaum, aku sangat dihormati. Makanya banyak mujizat limpah dilepaskan di sana. Makanya kemuliaan Tuhan dicurahkan di sana. Di Nazaret gak satu pun. Yesus tunjukkan kenapa? Karena mereka kehilangan rasa hormat akan Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu bagaimana cara masuk. Kita mengalami level yang dinaikkan oleh Tuhan, mengalami kemuliaan. Saya percaya, saya meyakini inilah saatnya perjalanan hidup kekristenan kita dibawa Tuhan pada level kuasa kemuliaan lebih dahsyat. Saya meyakini tahun ini, tahun 2023, Tuhan akan bawa kita next level, mengalami kuasa mujizat yang lebih dahsyat, mengalami kemuliaan kuasa yang lebih luar biasa. Ini saatnya. Bagaimana cara masuknya? Anda harus punya yang namanya rasa hormat akan Tuhan. Anda jangan mengulang kesalahan penduduk Nazaret. Mereka adalah orang-orang umat Allah yang kehilangan rasa hormat akan Yesus. Akibatnya apa? Gak satu mujizat pun terjadi. Kita ini seringkali berdoa begini, Tuhan nyatakan kuasamu atas usahaku, pekerjaanku. Bekerja Tuhan dengan kuasamu, memulihkan, memberkati. Nyatakan kemuliaanmu Tuhan. Aku butuh kemuliaanmu terjadi atas anak-anakku, pekerjaanku, keluargaku. Bukankah kita sering berdoa seperti itu saudara? Minta kemuliaan Tuhan dinyatakan, minta kuasa Tuhan turun melawat terjadi sama kita. Kuasa atas rumah tangga, kuasa atas ekonomi, kuasa atas keuangan, kuasa atas bisnis usaha. Punya kuasa, otoritas, kemuliaan itu. Tapi kenapa gak terjadi? Kenapa kita tidak alami sesuatu yang realita nyata dalam hidup kita? Jangan-jangan ini masalahnya. Seperti penduduk Nazaret, kita kurang punya rasa hormat akan Tuhan. Ada satu ayat yang saya pernah terangkan sama saudara dalam Wahyu pasal 4 ayat 11. Ini kata menggumpal jadi satu ternyata. Ini hebat loh. Disingkapkan dalam kitab Wahyu ternyata triggernya, pemicunya untuk ngalami yang namanya kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan, harus punya rasa hormat. Saya baca ya, Wahyu pasal 4 di ayatnya yang ke-11. Saya baca, perhatikan kalimat-kalimatnya. Ya Tuhan dan Allah kami, dikatakan apa? Engkau layak dikatakan menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan.
terjemahan bahasa Inggris kata puji-pujian dan hormat dan kuasa itu disalin dengan kata glory and honor and power. Glory itu adalah kemuliaan, honor adalah hormat, power itu kuasa. Saya yakin kita semua sama kok, termasuk saya dan Anda. Kita itu rindu kuasa, mau kuasa, kejar kemuliaan, rindu mengalami kuasa kemuliaan Tuhan. Tapi perhatikan, Wahyu pasal 4 ayat 11 itu menyingkapkan, membuka kepada kita. Di sorga, kata ayat ini, setiap hari penghuni sorga itu melepaskan kata-kata ini kepada anak domba Allah, kepada Yesus. Kata-kata apa yang dilepaskan? Glory and honor and power. Kata-kata ini itu kalau kita baca di banyak ayat itu selalu menggumpal jadi satu, tak terpisahkan. Itu maksud saya. Saya ulang, di banyak ayat-ayat dalam Alkitab, kata-kata tiga ini menggumpal jadi satu, nggak bisa dipisah. Kata honor, glory, dan power itu jadi satu. Dengan kata lain begini, untuk kita mengalami yang namanya kemuliaan dalam hidup kita, ada lihat gambar ini, bagaimana kita mengalami breakthrough dalam hidup kita, di mana kuasa dan kemuliaan dilepaskan di seluruh area hidup kita. Kuncinya cuma satu, harus punya namanya honor, rasa hormat. Glory akan terjadi, power, kuasa dinyatakan. Ingat, ada satu pemicunya, itulah punya rasa honor, punya rasa hormat akan Tuhan. Saya coba kasih perbandingan sama saudara ya. Di negara-negara maju sama negara miskin sama negara berkembang itu beda jauh. Beda jauh apanya? Beda jauh rasa hormat satu dengan yang lain. Anak hormat sama orang tua itu harus. Suami menghormati istri, istri menghormati suami. Rasa hormatnya tinggi. Ya, pegawai hormat sama bosnya, jemaat hormat sama bapak rohaninya, sama gembalanya. Rasa hormat itu ada, rasa hormat kepada Tuhan juga ada. Lihat ya, di negara-negara maju, mereka itu punya level yang sangat tinggi, jauh lebih tinggi level rasa hormatnya dibanding negara yang miskin, negara maju. Satu contoh, kalau orang nyebrang misalnya di kota kita, kota saudara masing-masing yang ramai jalannya, kita nyebrang saudara ya, kalau kita nggak toleh kanan toleh kiri, gepeng ditabrak truk saudara ya. Tapi lihat di negara-negara maju, orang tua misalnya nyebrang, orang tua nyebrang di jalan raya rame, itu mobil di negara maju 50 meter 60 meter dari jauh mereka udah berhenti. Ada mengerti maksud saya ya? Negara maju level rasa hormat, saling menghormati itu tinggi, makanya bisa maju. Hidup pun nggak pernah maju. Saya mau katakan, iman kita nggak pernah progresif, ya. Bahkan kehidupan kita, usaha kita, ekonomi kita, rumah tangga kita, apapun kita kerjakan, tidak pernah ngalami kuasa Tuhan dicurahkan, kemuliaan Tuhan terjadi, tubuh kita disehatkan, ngalami mujizat. Kalau kita tidak punya rasa hormat akan Tuhan. Karena ternyata pintu masuk untuk setiap kita mengalami yang namanya kemuliaan dan kuasa. Sederhana saya mau katakan, pintu masuknya itu adalah rasa hormat akan Tuhan. Anda lihat yang terjadi pada penduduk kota Nazaret, karena mereka tidak ada rasa hormat akan Tuhan. Ada mereka menolak Yesus. Di ayat yang lain, di kisah yang lain, Anda tahu gak cara mereka menolak Yesus, kecewa sama Yesus, saking tidak punya rasa hormatnya. Di ayat yang lain itu Yesus ditarik, dibawa ke satu tempat yang namanya jurang, bukit jurang. Ada di Israel, kalau ada Tour Holy Land, ada namanya bukit lompatan. Di situ Yesus mau didorong, Yesus mau dijorokin supaya jatuh mati masuk jurang. Itu orang Nazaret loh, jahatnya kayak begitu. Menolak, hilang rasa hormat sampai begitu. Yesus mengajar kagum. Tapi begitu tahu, ya anaknya Yusuf tukang kayu, tukang mebel, rumahnya jelek, kecewa mereka sampai marah, kecewa, sampai menolak. Cara menolaknya yang barusan saya bilang tadi, bahwa Yesus tarik tangannya, didorong, mau dimasukin di jurang di bukit lompatan. Tapi Alkitab katakan, diceritakan, tiba-tiba Yesus berjalan di depan mereka dan mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kemuliaan Tuhan. Tapi lihat,
cara orang Nazaret. Nah, jangan sampai kita pagi ini cara hidup kita seperti mereka, seperti orang Nazaret. Pagi ini saya mau berkata kepada saudara, kalau saudara ingin tahun 2023 yang kita jalani ini, terutama dalam doa puasa kita jemaat Tuhan, baik Anda jemaat GSPD Jombang maupun Anda jemaat online yang saya gembalakan setiap hari, saya tahu ribuan di antara saudara pun berdoa puasa bersama dengan kami di gereja ini setiap hari. Ini hari kelima. Mari jalani doa puasa kita hari ini dengan rasa hormat akan Tuhan, rasa kagum akan Tuhan, dan menghormati Dia. Jangan seperti orang Nazaret, kagum tapi kemudian menolak. Rasa hormatnya tidak ada. Lihat, tidak satu mujizat pun terjadi. Hari ini kita mengerti kenapa seringkali kita iri hati. Kok dia ngalami mujizat, Pak? Dia doa ngalami berkat dipulihkan, kok saya tidak? Jangan-jangan ini persoalannya. Kita kehilangan rasa hormat. Lihat bagian terakhir gambar saya kasih pada saudara. Kita sering berdoa, kita berkata, Tuhan curahkan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu. Tetapi kita lupa bahwa kemuliaan dan kuasa Tuhan itu ada titik pemicunya, ada pintu masuknya. Apa pintu masuknya? Rasa hormat kita akan Tuhan. Saya berdoa lewat firman Allah ini, biarlah setiap kita disadarkan, ditemplak oleh firman Allah. Barangkali begini, rasa hormat kita kurang. Setiap ibadah rasa hormat kita nggak ada. Bandingkan ada bupati di depan kita, ada bapak ibu wali kota kita di depan kita, hormat kita kayak apa? Bisa nggak kita rasa hormat seperti itu, seperti kepada Tuhan kita? Oh, saya percaya, saya yakin kalau rasa hormat kita kagum seperti itu kepada Tuhan, saya mau pastikan, bukan saya berjanji, firman dan Tuhan yang berjanji, tahun ini tahun yang penuh kemuliaan, tahun yang penuh kuasa Tuhan dicurahkan limpah dalam hidup saudara. Doa saya, bahkan Anda bisa mulai ketik dengan iman percaya, tahun 2023 tahun ini tahun penuh dengan kemuliaan dan kuasa Tuhan terjadi dalam hidupku. Doa saya itu ya dan amin digenapi dalam hidup saudara. Ingat, pintu masuk mengalami itu adalah milikilah rasa hormat akan Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa.